Halo, kembali lagi dengan George di podcast Mari Berbagi Cerita. Dan saat ini sebelum George lanjut ya dengan cerita dari kisah Gilang, George mau sapa buat teman-teman, apa kabar? Seperti biasa, George harap teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja dan teman-teman eh, dalam lindungan Tuhan tentunya. Nah, walaupun sekarang ini kita sedang dalam keadaan yang new normal, tidak seperti biasa ya. Kita harus melakukan kebiasaan yang baru. Ya, kita jalani saja dengan ucapan syukur ya. Karena ketika kita menjalani dengan ucapan syukur, kita bisa menikmati apa yang ada di hadapan kita. Dan George juga mau sapa buat teman-teman yang baru bergabung. George harap teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam kondisi yang baik-baik saja tentunya. Dan George harap buat teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa mengikuti dari episode yang pertama ya. Nggak apa-apa sih kalau udah dengar yang episode kali ini ya. Tapi George harap teman-teman bisa mendengarkan episode yang pertama biar ceritanya bisa kena. Seperti biasa cerita ini ya kisah nyata ya. Jadi ada seseorang yang mau kisahnya dibagikan. Jadi George sudah sedikit sharing dengan dia dan dia mau ceritanya dibagikan, tapi namanya disamarkan. Jadi diganti dengan Gilang biar orang-orang bisa cepat ingat ya. Jadi nggak pada lupa. Nah, yang kemarin George sudah menceritakan bagaimana kisah Gilang antara cinta dan persahabatan. Nah, saat ini George akan melanjutkan kisah Gilang dengan ya kalau mau dibilang agak gimana ya, cinta dan pengkhianatan. Ya gimana lagi ya, jadi itulah yang terjadi. Nah di sini Gilang dilema. Gilang diperhadapkan dengan situasi yang tidak dia sangka ya, dimana dia harus merelakan perasaannya hancur ketika melihat cewek yang Gilang mau, Gilang naksir, itu jadian sama sahabatnya sendiri. Di situ Gilang langsung down ya. Ya kita tahu lah bagaimana perasaan kita ketika melihat sosok orang yang kita sukai itu jadian sama sahabat sendiri. Itu parah banget. Dan saya berharap teman-teman tidak merasakan itu ya. Jadi kalau udah punya target ya langsung nyatain perasaan, jangan ditunda-tunda lagi. Ntar jadi seperti Gilang. Nah, di sini Gilang harus merelakan perasaannya dengan cara melihat bagaimana cewek yang ia suka, yang kalau mau dibilang cinta pertama juga bukan ya, karena Gilang sudah pernah merasakan cinta terhadap cewek lain ya, walaupun itu cuman cinta monyet. Nah di sini Gilang harus merelakan perasaannya untuk melihat setiap hari ya, setiap datang sekolah itu dia harus melihat bagaimana cewek yang ia mau itu jalan sama sahabatnya sendiri. Tapi di sini Gilang tidak mau
apa ya, tidak mau mereka tahu ya. Jadi Gilang menyembunyikan rapat-rapat perasaannya pada si cewek ini. Jadi Gilang selalu berusaha untuk membuat suasana yang tidak mencurigakan. Nah, satu waktu sahabat Gilang ini ajak Gilang buat ke rumah si cewek ini. Gilang mah pertama, wah gila, masa Gilang mau menemanin sahabatnya ini untuk ketemuan sama cewek yang Gilang naksir juga. Tapi setelah berpikir panjang, Gilang mengiyakan, oke, saya ikut. Pas sore, Gilang sudah siap-siap, langsung dijemput sahabatnya pakai motor ya. Saling boncengan, terus langsung menuju ke tempat tujuan, ke rumah si cewek ini. Sesampainya di sana, si cewek menyambut dengan hangat kedatangan Gilang dengan sahabatnya ini. Gilang hanya tersenyum dan si cewek ini menyuruh Gilang dengan sahabatnya ini masuk ke dalam rumah. Pas masuk, Gilang melihat di rumah si cewek ini penuh dengan alat musik ya. Gilang baru sadar juga kalau rumah cewek ini itu seperti sanggar ya. Banyak alat musik ya. Bermacam-macam alat musik. Jadi di situ Gilang langsung teralihkan perhatian Gilang pada satu alat musik, yaitu piano. Nah, di sini kan Gilang nggak ada basic pemain musik, keluarga juga nggak ada yang, kalau mau dibilang nggak ada yang tahu main musik, palingan musik-musik yang biasa ya. Gitar pun pokoknya nggak ada ya. Nah, di situ Gilang tertarik dengan satu benda, itu piano. Itu Gilang coba belajar. Nah, tanpa Gilang sadar, si cewek ini memperhatikan Gilang. Terus Gilang diajari main musik, main piano dari si cewek. Nah, si cewek ini mengajarkan Gilang untuk belajar ya. Walaupun nggak gampang ya, Gilang terus berlatih. Jadi palingan lagu yang Gilang pelajari itu pelangi-pelangi. Tetapi disitulah Gilang terus belajar sambil mencuri kesempatan untuk berdua dengan si cewek. Tapi tidak berselang lama, sahabat Gilang datang juga. Jadi si cewek ini harus menghentikan buat ngelatih Gilang ya, main musik. Gilang mah main terus, tapi si cewek ini keluar, terus ya sudah berduaan dengan sahabatnya. Nah, di situ Gilang mulai have fun dengan apa yang dia lakukan ya. Gilang mulai belajar dengan giat. Gilang mulai fokus untuk belajar piano ya, walaupun gak jadi-jadi sih. Jadi Gilang berusaha untuk belajar ya. Dan di situ karena komitmen Gilang untuk terus belajar piano, jadi Gilang sering datang sendiri ke rumah cewek ini tanpa memberitahukan kepada sahabatnya. Tanpa Gilang sadar, Gilang juga masuk dalam perangkapnya sendiri, yang tanpa Gilang sadari, Gilang sudah membuat perangkap. Oh, gila banget itu. Di situ Gilang baru sadar bahwa kalau dia sudah terbiasa datang ke rumah si cewek ini
sendirian tanpa diketahui sahabatnya. Jadi di situ Gilang berduaan dengan si cewek ini, tetapi nggak ngapa-ngapain ya, karena kan masih kecil juga ya, masih SMP, jadi nggak berani ngapa-ngapain walaupun keinginan untuk ngapa-ngapain itu ada ya. Nah di situ Gilang mulai nyaman ya, mulai nyaman, si cewek juga mulai nyaman, tapi itulah yang terjadi, di mana terjadi hubungan tanpa status. Jadi tanpa ada status yang jelas apakah si cewek ini mempunyai perasaan yang benar-benar kepada Gilang atau gimana. Karena Gilang juga nggak pernah menyatakan perasaannya kepada si cewek ini. Jadi ya nggak mungkin lah kalau cewek yang mengutarakan perasaannya terlebih dahulu kepada si cowok ya. Kan seharusnya cowok yang harus lebih dulu. Di situ ya setelah sekian lama Gilang lakukan hal itu, Gilang sering main ke rumah si cowok ini. Akhirnya Gilang ketahuan oleh sahabatnya, walaupun sahabatnya nggak curiga amat ya. Jadi Gilang agak sedikit lega karena Gilang juga nggak mau hubungannya dengan sahabatnya ini retak ya, karena mereka sudah cukup lama lah bersahabat. Jadi Gilang mengubur lagi perasaan yang mulai tumbuh. Nah, di sini George mau jelasin kan, yang pertama ada sahabat waktu Jadi di sini ada sahabat yang pertama yang waktu Gilang itu ngejar cewek yang kelasnya sebelahan dengan kelas Gilang ya. Jadi di situ Gilang juga bersahabat dengan satu orang. Nah kalau yang ini sahabat Gilang yang dari SD. Jadi biar teman-teman nggak salah nyangka ya. Jadi ini sahabat yang lain. Oke. Nah, jadi Gilang berusaha untuk membuat bagaimana cara biar Gilang nggak ada masalah dengan sahabatnya, dan juga Gilang masih bisa berhubungan dengan si cewek ini. Jadi Gilang mengambil keputusan untuk ya sudahlah, yang penting masih bisa ketemuan. Jadi kalaupun nggak ada status ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa melihat si cewek ini. Nah di situ Gilang mulai putus asa, dan hidup Gilang mulai juga penuh dengan masalah ya, karena Gilang mulai dewasa dan dia mulai tahu mana yang benar mana yang salah. Ada sesuatu yang menimpa Gilang, perasaan yang sangat menyakitkan tentunya, dan ini sangat menghancurkan pergaulan Gilang. Dari anak yang baik-baik menjadi anak yang bermasalah. Dan nanti kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya tentang perasaan yang hancur bukan karena cinta.